Oke, selamat sore. Selamat bergabung di channel kami yaitu React and Movie Channel. Pada kali ini kita akan sedikit menceritakan alur film Don yang dibintangi oleh Shahrukh Khan yang begitu sangat perkasa dan tidak ada lawan yang bisa mengalahkannya karena kecerdikan, kepintaran dan kehebatannya yang sering mengatakan tidak hanya sulit menangkap dan tapi mustahil. Ya, mari kita langsung kepada filmnya yaitu Don. Check it out. Fardan bahkan menyuruh seseorang untuk halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Stephen di channel Browview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan Ya, kali jangan ini lupa saya akan juga kembali untuk membahas like and cerita subscribe film channelnya yang mana Browview. film ini berjudul Don 2. Film ini sebenarnya ada 2 episode guys. Cuma saya langsung masuk ke episode kedua ya. Akan tetapi tanpa menonton prequelnya, Anda tetap bisa menikmati jalan cerita film ini. Sekalipun masih memiliki keterkaitan, Don 2 bisa menjadi film yang berdiri sendiri. Film ini diproduksi oleh Ritesh Sidhwani, Shahrukh Khan, dan Farhan Akhtar. Dan tentu saja diperankan oleh Shahrukh Khan untuk tokoh utama. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa, siapkan Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film Don 2 ini. Tak perlu berlama-lama guys, kita langsung masuk intro. Film dimulai. Jangan lupa like, subscribe channelnya Browview. Di sebuah kapal pesiar, para bos mafia wilayah Eropa yang dipimpin oleh Jimmy Coogan mulai khawatir dengan hadirnya Don. Mereka pun sepakat untuk menyingkirkan Don. Di sisi lain, namun Don yang cerdik tentu saja mengetahui hal ini karena dia menyimpan mata-mata di antara mereka. Dan film pun dimulai. Inilah Don, yang diperankan oleh Shahrukh Khan. Dia sedang berada di Thailand dan akan melakukan transaksi narkoba dengan seseorang yang bernama Jaruan dan rekannya. Faktanya, mereka semua sudah dikuasai oleh Jimmy Coogan yang menginginkan Don mati. Bukan Don namanya kalau tidak bisa berbalik membunuh mereka semua. Kita lihat aksi kerennya guys. Jangan lupa siapkan kopi dan kugai. Di Kuala Lumpur, Malaysia, polisi cantik hitam manis yang bernama Roma yang diperankan oleh Priyanka Chopra sedang berlatih menembak. Dan seorang rekannya bernama Arjun mencoba merayunya untuk mengajak makan malam di hari ulang tahunnya. Dan celepot. Atasan Roma yang bernama Ladu Singh memanggilnya. Dia sudah memimpin departemen selama 37 tahun akan mengundurkan diri. Ladu Singh meminta Roma menangkap Don. Turun dari lift, mereka terkejut karena Don tiba-tiba berada di kantor polisi tersebut. Sontak para polisi di sana mengeluarkan senjata, tapi Don yang di sini rupanya Don meminta Ladu Singh untuk kekebalan mutlak dan mencabut semua tuduhan terhadapnya di negara Malaysia dan semua negara. Padahal faktanya Don adalah buronan semua negara. Ladu Singh pun menolak permintaan Don dan menjebloskannya ke dalam penjara. Roma yang mengawal Don hingga menuju penjara kemudian mencoba mencari tahu kebenaran padanya. Apa rencana Don di dalam penjara ini? Padahal selama ini Don begitu lihai dan sulit sekali untuk ditangkap. Di sini Don hanya menjawab dia menyesali perbuatannya dan sepertinya dia mencoba untuk menggoda Roma. Masuk dalam penjara banyak orang yang mengenal Don dan meneriakinya. Bahkan salah satu dari mereka yang pernah dijebak olehnya bernama Fardan, mantan rekannya. Fardan bahkan menyuruh seseorang untuk mencoba membunuhnya, namun Don yang lihai berhasil balik membunuhnya. Sang sipir pun kaget. Don datang menemui Fardan di lapangan. Dia tampak kaget Don masih hidup. Fardan kemudian mencoba membunuh Don di sini. Kemudian,
Don menjelaskan padanya, dia yang divonis hukuman mati lebih memilih untuk menyerahkan diri di negara ini, karena dengan sengaja ingin memberikan penawaran kepadanya. Dia sengaja ingin mengajaknya melarikan diri dari penjara ini. 2 hari kemudian, kiriman persediaan makanan untuk penjara ini datang, dan di dalam sebuah karung cabai terdapat sebuah barang yang berisi tabung cairan. Kemudian, pengacara Don yang datang di hari Sabtu membawa sesuatu untuknya, dan di toilet terlihat pengacara tersebut meletakkan sesuatu untuk Don. Fardan yang menjadi juru masak memasukkan cairan itu ke dalam makanan yang diperuntukkan untuk semua napi. Akibatnya, di malam hari seluruh narapidana merasakan sakit perut. Para petugas rumah sakit pun datang dan membawa mereka semua. Di samping itu, Don yang sudah mempersiapkan cairan lain yang bisa melelehkan jeruji besi dan mengganti kostum selnya yang dibawa pengacaranya menjadi petugas ambulan, dan dia berhasil melarikan diri. Di rumahnya, Roma kembali kedatangan Arjun, rekannya yang kembali mencoba merayunya. Lagi-lagi dia harus gagal karena Roma mendapat telepon tentang kaburnya Don. Sabar Jun, kembali ke klub miliknya. Don bersama pacarnya Ayesha dan Fardan merencanakan sesuatu, dan dia meminta Fardan untuk memberikan informasi tentang setengah kunci miliknya untuk kotak penyimpanan deposito di bank swasta milik orang Rusia di Zurich milik mantan bosnya Boris, dan setengah kunci lainnya yang dimiliki temannya bernama Singhania sudah dicuri olehnya. Mereka pun akhirnya terbang menuju Zurich, kemudian mengambil sebuah kaset dalam kotak deposit tersebut, sebuah foto seseorang yang bernama Fabian Kohl, Presiden Bank Sentral Jerman yang mempunyai pengaruh dan kekuatan sehingga dihormati semua orang. Namun faktanya jabatan tersebut dia rebut dari orang lain yang bernama Werden yang tewas dalam kecelakaan mobil yang didalangi oleh Fabian itu dan dibantu oleh Singhania. Dan kaset itu adalah bukti kejahatan mereka. Don akan memeras mereka melalui wakil presiden bank itu yang bernama Diwan yang menjadi kaki tangannya. Di sisi lain, Don bukan hanya menginginkan uang dari mereka, tapi cetakan uangnya langsung. Dan misi besarnya adalah ketika bank akan mengganti cetakan uang lama beberapa tahun kemudian, disitulah Don menyebut dirinya sebagai miliarder. Ladusing yang mendapat informasi dari kepolisian Jerman kemudian meminta Roma untuk terbang langsung menuju Berlin dan mengejar Don yang sedang bersama Fardan. Di sebuah acara amal, Roma bertemu polisi di sana dan seorang detektif akan membantunya. Di tempat ini ternyata ada Diwan, wakil presiden Bank Sentral Jerman. Seseorang yang berbeda wajah bersama Ayesha, pacarnya Don tiba. Dia seperti mengenali Roma dan mencoba merayunya dengan mengajaknya berdansa. Ayesha pun mengajak Diwan berdansa dan menyelipkan sebuah HP ke sakunya. Orang itu kemudian menelepon Diwan dan menyuruhnya melihat isi rekaman tentang kejahatannya merencanakan pembunuhan Presiden Bank Sentral Jerman terpilih. Dia kemudian meminta Diwan masuk ke mobilnya dan sosok pria ini adalah Don yang menyamar. Roma yang mengetahui itu kemudian berusaha Jangan minta tanda menghindari. tangan. Di sini Diwan menawarkan sejumlah uang yang sangat besar kepada Don, namun Don menolaknya. Dia hanya meminta sebuah denah dan info lorong bawah tanah bank tersebut dalam waktu 20 kejar-kejaran mereka. Di sini kelihatan Don mempermainkan Roma. Roma yang dipanggil kucing garong tidak berhasil menangkapnya. Kemudian, Fabian yang diberitahu tentang hal ini langsung meminta Diwan menghabisi Don ke pusat CCTV bank tersebut. Ternyata, Don bersembunyi di dalam bagasi mobil Diwan agar bisa memasuki bank itu. Jabal dan anak buahnya bersiap dengan mobil pemadam kebakaran mereka. Fardan pun kembali masuk ke bank tersebut untuk menemui Bapak tua Schneider. Tak diduga, Ladusing dan timnya di saat yang sama datang. Kemudian Ali melalui CCTV melihatnya dan meminta Fardan jangan melihat ke belakang. Diwan sangat terkejut dengan kedatangan polisi. Fardan yang kesal harus mendengar ocehan bapak tua tentang uang palsu sampai menunggu waktu yang tepat karena tunduk kobrai dulu. Panas anjing. Lanjut, terlihat Don yang sedang menyusuri lorong lift padahal Ladusing persis berada di bawahnya.
Diwan menyangkal tentang pertemuan dengan seseorang melalui asistennya yang selalu mencatat detail kepergiannya. Waktu menunjukkan tepat jam 5 dan di saat situasi ricuh tidak terkendali, Jabar dan anak buahnya sampai di lokasi dengan menyamar menjadi pemadam kebakaran. Akibat ledakan besar terjadi, semua orang di gedung tersebut berhamburan keluar, namun puluhan lainnya mereka sekap untuk dijadikan sandera. Fardan pun memukul si bapak tua tersebut dan mengambil kunci akses keamanan ruangan cetakan uang. Ratusan polisi Jerman kemudian datang dan mengamankan area gedung tersebut. Ladusing dan Roma mulai curiga karena gedung tersebut malah ditutup. Jabar mulai menjalankan aksinya, dia membunuh para petugas keamanan di sana. Don dengan santainya menghubungi Ladusing yang terkejut bahwa Donlah dalangnya. Lalu dia meminta berbicara dengan Roma kucing liarnya. Di sini, Don meminta semua pasukan mundur jika tidak ingin ada ledakan lainnya. Kepala polisi menganggap Don membuat gertakan saja. Dan dalam hitungan 30 detik, mobil pemadam kebakaran yang dibawa Jabar kemudian Dor. Don sempat-sempatnya masih saja menggoda Roma dan hanya menginginkannya. Masuk ke ruangan besi tersebut, awalnya mereka meledakkan pintu besi itu. चेंबर में 3 मिनट तक रहेगा। Lalu Don masuk merangkak melalui atap ruangan tersebut. Menggunakan sidik jari dan suara Dr. Schneider, Don berhasil mendapatkan cetakan uang itu. Kita lihat aksinya, guys. Don sepertinya sudah mengetahui rencana Fardan dan Jabar yang akan menghabisinya. Dia kemudian meminta Ali pergi dan melumpuhkan anak buah Jabar. Dipaksa memberikan cetakan uang tersebut, lalu Don hampir saja dibunuh oleh mereka. Di sisi lain, Ali mematikan listrik ruangan tersebut dan berhasil meloloskan diri dari mereka. Sebuah paket baju selam yang dikirim oleh Aisyah berada di gudang bank tersebut. Don langsung menggunakannya. Dua anak buah Jabar yang mengejarnya berhasil Don bunuh. Lalu Don menyelam untuk bisa keluar dari gedung itu. Tak diduga, ternyata Ali menelepon polisi. Lalu setelah Don berhasil keluar, Ladusing pun menangkapnya. Di sini Don tidak bisa berkutik. Kemudian Roma memborgolnya dan masih saja dia menggodanya. Anjir, bener. Anjir. Di dalam gedung, Fardan dan Jabar meminta Ladusing Anjir, menyiapkan benar, helikopter tidur dan santai. pesawat di bandara. Jika tidak, para sandera akan mereka habisi. Roma kemudian meminta Don menunjukkan jalan dia masuk menuju gedung tersebut. Atas informasi itu, Don meminta imbalan kekebalan hukum untuknya. Tentu saja Ladusing menolaknya. Karena hal itu, Don lebih baik berbicara dengan Diwan karena dialah yang dapat berempati kepadanya. Diwan yang terpojok dengan fakta kejahatannya kemudian mengabulkan permintaan Don. Don pun berjanji akan membantu melepaskan para sandera dan menjinakkan peledak yang ada di sana. Nah guys, uniknya film ini, Don yang dianggap sebagai penjahat kelas kakap bisa berubah menjadi kawan polisi dan bekerja sama menangkap lawannya. Gila gak tuh otak seorang Don? Gimana coba bernegosiasi dengan polisi yang asalnya dia diincar menjadi teman? Dan Roma dan Don beserta timnya bersiap memasuki gedung tersebut. Don yang sepertinya cemburu ketika Arjun melarang Roma masuk ke gedung tersebut, lalu dia mengungkapkan dengan penuh perasaan ingin menjadi orang bebas yang membuat Roma tersentuh. Melalui jamnya, Don meledakkan pos 3 yang mengakibatkan dua anak buah Jabar terbunuh. Oke guys, kita lihat aksi pertempuran mereka sekaligus gombalan Don untuk Roma yang masih berlanjut. Keren guys, Don pun berhasil menyelamatkan Roma. Jabar dan Fardan yang akan meledakkan bom di sana gagal karena Don sudah menjinakkan semuanya. Mereka pun mengancam membunuh seorang perempuan yang menjadi sandera. Mengetahui hal ini, Don berinisiatif menyerahkan dirinya kepada mereka.
Roma pun bersikeras untuk ikut dengannya. Pemandangan yang menarik nih. Di sini, Vardan kemudian memaksa Roma menembak Don. Karena adanya rasa, tentu saja Roma tak mau melakukannya. Namun Jabar tetap mengancamnya dengan memerintahkan Karl dalam hitungan ketiga jika tidak Roma menembak Don, maka dialah yang tertembak. Dan akhirnya Roma pun tertembak. Don yang marah kemudian menunjukkan semua kemampuannya. Kita lihat kembali aksi Don.